Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Saya Sriwati, mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya. Kali ini kita akan belajar topik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kamu beli barang cuma karena lucu atau lagi tren, tapi akhirnya jarang dipakai? Nah, dari situ aja kita udah belajar satu hal penting. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara sumber daya kita terbatas. Supaya tidak boros, kita perlu tahu apa itu kebutuhan dan bagaimana cara memenuhinya. Sebelum masuk materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran supaya lebih jelas apa yang bakal kita pelajari. Pertama, mampu menjelaskan pengertian kebutuhan. Kedua, mampu mengidentifikasi macam-macam kebutuhan. Ketiga, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Dan yang keempat, mampu mengelompokkan alat pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaan, cara memperoleh hubungan dengan barang lain, dan pengaruhnya terhadap produksi. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu. Kebutuhan merupakan hal dasar yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan spiritual seperti beribadah. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, hidup kita pasti terganggu. Sekarang kita bahas macam-macam kebutuhan. Manusia itu punya banyak sekali kebutuhan, tapi nggak semuanya sama pentingnya. Karena itu, para ahli ekonomi membagi kebutuhan jadi beberapa kelompok supaya kita tahu mana yang harus dipenuhi terlebih dulu. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya ada 3 jenis. Satu, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi supaya kita bisa hidup. Contohnya, makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Dua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan tambahan untuk kenyamanan dan mendukung aktivitas hidup. Misalnya, televisi, sepatu, tas. Dan yang terakhir, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah yang biasanya buat gaya hidup atau kesenangan. Contohnya, mobil mewah, perhiasan, atau rumah mewah. Kedua, berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibagi jadi 2 jenis. Satu, kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau fisik kita. Contohnya, kebutuhan jasmani dalam bentuk barang seperti pakaian, makanan, minuman, obat-obatan. Lalu kebutuhan jasmani dalam bentuk jasa seperti olahraga, rekreasi, mendengarkan musik. Dua, kebutuhan rohani yang berhubungan dengan batin atau kejiwaan, seperti berdoa, beribadah, atau mendengarkan ceramah atau nasihat. Ketiga, berdasarkan waktu pemenuhannya ada kebutuhan sekarang, contohnya minum saat haus, dan kebutuhan masa depan seperti menabung untuk sekolah atau punya asuransi kesehatan. Keempat, berdasarkan wujudnya dibedakan jadi kebutuhan material seperti pakaian atau sepeda yang bisa dilihat dan disentuh, serta kebutuhan psikologis seperti hiburan atau rekreasi yang tidak bisa diraba tapi tetap penting buat kebahagiaan kita. Terakhir, yang kelima, berdasarkan subjeknya, ada kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya, kebutuhan seorang petani berbeda dengan kebutuhan seorang guru. Guru membutuhkan buku pelajaran, sedangkan petani membutuhkan cangkul. Dan kebutuhan kelompok seperti jalan umum, toilet umum yang bisa dipakai bersama-sama. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau kebutuhan manusia itu luas banget dan saling berbeda, tergantung situasi dan gaya hidup masing-masing. Sekarang kita bahas kenapa kebutuhan tiap orang bisa beda-beda. Ternyata karena banyak faktor loh. Yang pertama, keadaan alam atau lingkungan. Orang yang tinggal di daerah pegunungan tentu kebutuhannya beda dengan yang tinggal di pantai. Misalnya, orang di daerah dingin butuh jaket tebal, sedangkan di daerah panas lebih butuh kipas angin atau pakaian tipis. Yang kedua, pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya semakin banyak kebutuhannya. Misalnya, mahasiswa butuh laptop dan akses internet buat belajar, sementara anak SD cukup dengan buku dan alat tulis. Yang ketiga, agama. Setiap agama punya kebutuhan yang berbeda, misalnya perlengkapan ibadah. Yang keempat, adat istiadat atau budaya, misalnya tradisi upacara perkawinan yang membutuhkan pakaian adat atau makanan khas yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, yang kelima, peradaban. Dulu masyarakat belum kenal handphone atau internet, tapi sekarang kebutuhan akan gadget dan internet jadi sangat penting. Jadi bisa dibilang kebutuhan manusia itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan, dan lingkungan tempat dia tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia butuh alat pemuas kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, alat pemuas kebutuhan itu disebut barang dan jasa. Barang adalah benda yang bisa kita lihat dan gunakan langsung, misalnya makanan, pakaian, atau rumah. Jasa adalah pelayanan yang diberikan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, misalnya guru yang mengajar atau dokter yang mengobati.
Nah, alat pemuas kebutuhan ini juga bisa dibedakan jadi beberapa jenis loh. Berdasarkan kegunaannya ada barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang langsung digunakan memenuhi kebutuhan, dan barang produksi seperti mesin, alat kerja, atau bahan baku untuk memproduksi benda lain. Berdasarkan cara memperolehnya, ada barang ekonomi, yaitu barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan baik waktu, biaya, atau tenaga. Contohnya, baju, makanan, dan rumah. Ada juga barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya melimpah seperti udara dan sinar matahari yang bisa didapat tanpa biaya. Dan ada juga barang ilit, yaitu barang yang kalau berlebihan justru berbahaya, misalnya air hujan yang bisa menyebabkan banjir atau api yang bisa menyebabkan kebakaran. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, ada barang substitusi, yaitu barang yang bisa saling menggantikan seperti kopi dan teh. Dan barang komplementer yaitu barang yang saling melengkapi seperti sepatu dan kaos kaki atau kancing pada baju. Dan yang terakhir, berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi, barang dibagi menjadi barang mentah yaitu barang yang belum diproses seperti kapas, barang setengah jadi yaitu barang sudah diproses produksi tapi belum bisa digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan, seperti kapas menjadi benang. Dan barang jadi yaitu barang yang sudah diproduksi secara sempurna dan siap digunakan seperti pakaian. Nah, dengan memahami alat pemuas kebutuhan ini, kita bisa lebih paham gimana proses manusia memenuhi kebutuhannya lewat berbagai jenis barang dan jasa yang ada di sekitar kita. Jadi, dari video pembelajaran hari ini kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan penting dan mana yang bisa ditunda. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih hemat dan bijak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kunjungi blog catatankita.sr untuk membaca materi lengkapnya. Di sana juga ada kuis seru. Yuk kerjain biar kamu bisa menguji pemahamanmu dan lebih paham lagi tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Sampai jumpa!